multiple unit, yaitu sebuah sistem yang dapat menggabungkan dua atau lebih lokomotif atau rangkaian kereta dan dapat dikendalikan oleh sepasang kru lokomotif. Biasanya ditemukan di KRL. Atau juga ada lokomotif yang memiliki dua kabin sehingga kru lokomotif tidak perlu berputar arah. Ada beberapa lokomotif diesel yang dilengkapi port multiple unit sehingga dapat dihubungkan dengan lokomotif diesel lainnya dan juga dapat dikendalikan oleh sepasang kru saja. Lalu, apakah lokomotif uap memiliki port multiple unit? Tentu tidak. Meskipun bisa double traksi, tapi lokomotif uap tidak memiliki multiple unit, apalagi disambungkan pakai kabel. Dan itu juga mustahil karena tidak punya. Sementara itu, di jalur cabang, jumlah penumpang semakin melonjak. Tentu saja, lokomotif-lokomotif dan juga kru lokomotifnya merasa kewalahan. Apalagi kapasitas kereta mereka semakin ditambah. Namun, ada satu solusi yang selama ini tidak terpikirkan oleh perusahaan sama sekali. Loh, Shanting, kau udah pulang aja? Ya, tahulah kondisi di jalur cabang gimana. Para penumpang membludak banget. Sampai kereta tuh telat mulu. Bahkan ada beberapa warga yang lebih milih bus atau taksi. Ya, mending aku dong. Jalannya di lintas raya. Ya, mentang-mentang kamu di lintas raya nggak mungkin telat lah. Hehe, ya juga sih. Terus ada solusi nggak ya buat ini? Aku juga nggak tahu sih. Mungkin kru kamu bisa diskusikan sama kepala depo traksi. Aku juga nggak tahu dan nggak tahu pasti apa gitu ide yang bagus. Apalagi ya aku. Jadi begitulah Pak. Saya mengerti Pak. Tapi karena kita juga lagi ada masalah keuangan, gak mungkin juga Pak kita membeli multiple unit diesel ataupun listrik. Kita aja juga gak punya LAA. Terus apakah Bapak ada rencana? Oh, ada Pak. Hah, gimana tuh? Dan rencana itu didiskusikan dan kita tunggu aja di adegan selanjutnya. Keesokan harinya, Shanting datang ke stasiun untuk mengerjakan tugas regulernya. Namun dengan hal yang janggal. Kok saya ditambahin tender, Pak? Oh, tenang aja. Soalnya Pak Bani lagi ngerencanain suatu rencana dan nggak tahu efektif atau enggak. Kapan lokongnya nyampe, Pak? Bentar lagi. Oh, itu dia tuh. Wah. Lihat siapa di sini. Lah, kok ada kamu? Pak, yang bener aja saya multiple unit sama Susi. Ya, bener. Soalnya emang eksperimennya gitu. Saya bakal ngakuin apapun yang penting jauh dari dia. Nggak bisa sih. Udahlah, nikmatin aja perjalanannya. Bisa dibilang perjalanannya, nggak terlalu mulus. Soalnya Shanting sama Susi tuh kayak rusuh mulu, sama kurang bisa akur. Apalagi kalau mereka dinasnya barengan. Wah, jangan ditanya lagi sih. Pasti ributnya bisa sampai perjalanan pulang. Aku nggak tahu soalnya aku nggak pernah bener-bener ngeliat mereka ngomong. Susi juga sering ngebanting keretanya dari belakang, sama ya pokoknya ngerjain kakaknya terus deh. Sampai Shanting udah stres parah dan kita lihat aja nanti. Bapak kira kalian bisa diajak kerja sama. Gak taunya kalian masih aja berantem kayak gitu. Apa Bapak taruh aja di dinasan Langsiran? Biar nggak usah narik kereta jalur cabang lagi. Jangan Pak. Makanya kalian harus belajar kerja sama. Jangan karena kalian kerja sama atau emang dinas bareng, kalian malah berantem terus. Urusan saya sudah selesai. Kalau besok kalian masih nggak bisa kerja sama, awas aja kalian. Selamat malam. Maaf ya Kak Shanting. Lah, minta maaf buat apa kamu? Ya tadi udah ngerepotin kakak selama perjalanan. Aku gak bermaksud gitu Kak. Maaf ya. Nggak apa-apa.
asal nggak diulangin lagi. Gimana kalau besok kita narik keretanya gini aja? Lalu mereka merencanakan rencana mereka. Dan akhirnya Shanting dan Susie bisa kembali akur. Mereka saling support dalam mengerjakan dinasan mereka yang menjadi multiple unit. Ketika Shanting yang di depan, Susie akan membantu mendorong dari belakang, dan begitu pula sebaliknya. Bahkan ketika dinasan inspeksi, mereka berdua yang mengajukan diri. Dan setidaknya mereka bisa akur dan itulah akhir cerita. Dan kemungkinan Pak Bani akan memesan 4 lokomotif baru untuk cerita yang lain.